Penyidikan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya tidak murni sebagai penegakan hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri melalui pengacaranya yakni Ian Iskandar saat membacakan replik dalam agenda sidang lanjutan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Firly menuduh terdapat kepentingan Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, dalam kasus yang menjeratnya sebagai tersangka. Ian menjelaskan bahwa Firly meyakini kasus yang menjerat dirinya tidak hanya diawali oleh ketakutan SYL akan kasus yang sedang diusut KPK, tetapi karena dilatar belakangi oleh penyidikan perkara operasi tangkap tangan (OTT) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA yang dilakukan KPK pada Rabu 12 April 2023 lalu. Perkara tersebut melibatkan Dion Renato, Sugiarto, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, dan kawan-kawan. Ian mengatakan, dalam kasus ini terdapat bukti dugaan penerimaan uang sleeping fee oleh Muhammad Suryo sebesar 11,2 miliar rupiah. Uang tersebut sudah dikirim melalui transfer ke rekening istri Suryo senilai 9,5 miliar rupiah. Dia juga mengklaim bahwa Dion dan Bernard yang ditahan di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur mengaku diancam oleh Suryo. Kata Ian, Suryo bisa menemui kedua tersangka berkat bantuan Karyoto. Akibat pengancaman yang diungkapkan tersebut, KPK memindahkan penahanan Dion dan Bernard ke rutan KPK. Ian menjelaskan, Kapolda menelpon Direktur Penyidikan KPK dalam kondisi marah dan memberikan ancaman apabila Muhammad Suryo dijadikan tersangka, maka akan ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka juga. Para penyidik pun diancam, antara lain Alfred Tilukai, Anwar Munajah, dan Alen Arthur Duma. Ian mengatakan bahwa pada 21 Agustus 2023, KPK melakukan ekspos atau gelar perkara perkembangan penyidikan dan perkara DJKA keluar menjadi 5 klaster. Termasuk di dalamnya terdapat nama Suryo bersama dengan para pihak lainnya sebagai penerima. Ian menjelaskan, Kapolda Metro Jaya mendatangi Nawawi Pomolango yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan meminta untuk jangan mentersangkakan Suryo. Kata Ian, jika Suryo ditersangkakan, maka Firly Bahuri akan ditersangkakan juga. Hal itu disampaikan oleh Nawawi Pomolango kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Selain mengancam Nawawi, Karyoto juga mengancam Wakil Ketua KPK Nurul Gufron agar Suryo tidak dijadikan tersangka. Apabila Suryo menjadi tersangka, maka semua pimpinan KPK akan ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Ian mengungkapkan, ancaman tersebut juga disampaikan kepada Johanis Tanak melalui telepon yang di loudspeaker oleh Johanis Tanak. Ancaman tersebut didengar oleh ajudan dan sopir Johanis Tanak. Pengancaman yang diterima Johanis Tanak disampaikan oleh Johanis kepada Alexander Marwata. Ia melanjutkan, maka dengan demikian, pada dasarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Karyoto bukan berdasarkan bukti, tetapi untuk menyembunyikan dan melindungi Muhammad Suryo dan kawan-kawan agar tidak ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada perkara DJKA. Agenda sidang pembacaan duplik yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Rabu 13 Desember. Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Bitkum PMJ, membantah replik Firly Bahuri dan menilai bahwa dalil pihak pemohon tidak ada relevansinya dengan kasus yang sedang diuji di pra-peradilan. Tim Advokasi Bitkum PMJ menilai dalil pemohon penuh asumsi, sesat, dan mengada-ngada. Tim Advokasi Bitkum PMJ meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan, Imelda Herawati, untuk menolak permohonan pra-peradilan pemohon secara seluruhnya.